By grace alone, hanya karena anugerah Tuhan, maka saya dengan istri bisa sampai di sini. Tadi pagi masih berbicara di Gereja Padang di Samarinda dan hujan terjadi. Pada saat itu saya mulai bertanya kepada diri, apakah akan sampai di Jakarta? Ini adalah anugerah Tuhan. Karena kalau Garuda on time, maka saya tidak akan ada di sini. Tapi karena Garuda lambat 10 menit, maka kami bisa naik pesawat dan bisa sampai ke Jakarta. Jadi tepuk tangan untuk Tuhan, kayak gitu. Tadi pagi di Gereja Padang saya sharing Christ-centered spirituality. Karena kini kita banyak berbicara tentang spiritualitas yang jauh menyimpang dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah mari kita berbicara tentang Christ-centered spirituality. Kali ini saya ingin menyampaikan bahwa saya ini merasa sangat kecil sesudah dua pengkhotbah yang luar biasa berbicara. Pendeta Stephen Tong yang kita sudah dengar tadi, bagaimana dia begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan, telah memberkati begitu banyak orang di seluruh dunia. Dalam keadaan dia, semangatnya berapi-api untuk memberitakan Injil. Kita baru saja juga mendengarkan sharing dari rekan kita Mengapul Sagala. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. 60 tahun, tetapi semangatnya masih seperti 40 tahun. 60 tahun, tetapi semangat untuk memberitakan Injil luar biasa. Dan kalau tadi Pendeta Mengapul Sagala mengatakan, hadir dari seluruh Indonesia rekan-rekan staf Perkantas. Saya berdiri di sini dan sangat terharu. Karena apa? 46 tahun yang lalu, yang berkumpul untuk berdoa hanya 3 orang. Berdoa termasuk untuk penginjilan di antara mahasiswa. Berdoa untuk pemuridan di antara mahasiswa. Berdoa untuk membangkitkan pemimpin-pemimpin yang Tuhan pakai untuk memberkati bangsa dan negara ini. Tidak pernah kami bayangkan bahwa akan terjadi apa yang Tuhan telah kerjakan di Indonesia. Tadi Pendeta Dr. Mengapul Sagala mengatakan, Indonesia is becoming one of probably the largest movement dari AFPS. Saya hanya mengatakan, to God be the glory. Hanya karena kasih karunia Tuhan. 46 tahun yang lalu, tidak pernah terpikirkan apa yang Tuhan akan kerjakan. Tetapi oleh karena ada saudara-saudara yang rela dan mau dipakai oleh Tuhan, maka luar biasa apa yang terjadi di seluruh Indonesia. Pada waktu saya balik dari Australia, pada saat itu sesungguhnya
ada pikiran-pikiran, ada yang mengatakan pada saya, harusnya juga menjadi staf perkantas yang pertama. Tetapi pada saat itu sudah banyak berdoa. Saya mengatakan kepada Tuhan, ya, saya melihat ada sesungguhnya panggilan ini untuk melayani di antara mahasiswa. Penginjilan, pemuridan, penyiapan dari para pemimpin. Tetapi juga bangsa ini, masyarakat Indonesia, memerlukan orang-orang in the marketplace, in the business area. Dan saya memutuskan dua-dua menjadi responsi saya. Karena itulah maka apa yang tadi saya kemukakan sangat mengharukan, tidak terpikirkan apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah pelayanan perkantas. Tetapi di pihak lain, kalau kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri, seperti apa yang kita misalnya baca di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa dia ini dipanggil juga untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang memerlukan berkat, untuk orang buta, untuk orang yang terpinggirkan, untuk orang-orang yang disingkirkan oleh masyarakat. Karena itu penginjilan, dan biasanya kita berbicara di dalam konteks reform, ada mandat budaya, ada mandat Injil. Maka mandat budaya mendukung sesungguhnya mandat Injil ini. Sehingga dengan demikian, kalau kita berbicara tentang api penginjilan pada sore hari ini, kita juga berbicara tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan ya di tengah-tengah bangsa dan masyarakat Indonesia, yang tidak langsung terkait dengan kegiatan-kegiatan penginjilan. Tetapi puji Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang dipakai di berbagai tempat. Saya teringat saudara-saudara, pada waktu saya masih berada di lingkungan Indosat, saya terus berdoa apa yang Tuhan inginkan. Saya hadir di tempat itu. Di sana saya menyadari bahwa Tuhan mengutus saya untuk satu mission. Mission adalah kalau bangsa ini lagi benar-benar dilanda oleh moral yang terpuruk, korupsi di mana-mana, maka mungkinkah kita berbicara tentang integritas di Indonesia? Dan itu menjadi panggilan saya. Mungkinkah kita di dalam bisnis dengan integritas, dengan kebenaran dari firman Tuhan? Karena itu saudara-saudara, saya merasa bahwa ya, ini sesuatu hal yang penting sekali. Dan karena itu pula mungkinkah kita menyatakan bahwa kalau tadi misalnya Pendeta Dr. Stephen Tong bicara tentang triple minority, mungkinkah kita menghadirkan kebenaran-kebenaran Tuhan itu di tengah-tengah marketplace di Indonesia? Selalu saya mengatakan, almost impossible, hampir tidak mungkin. Tetapi by the grace of God, dan memang sulit, yes, we can do it. Saudara-saudara, saya sedikit refleksi ke belakang. Saya berasal dari Toraja. Misionari yang pertama kali datang ke Toraja itu Antonius van der Lustre. Jalur manakah yang dia dipakai di dalam mengobarkan api penginjilan? Yang dia lakukan adalah preaching, teaching, and healing.
melalui pembukaan sekolah-sekolah dan pembukaan rumah sakit, maka itu menjadi jalur penginjilan yang sangat efektif, sehingga 3 tahun yang lalu saya diminta oleh gereja untuk menjadi ketua peringatan 100 tahun Injil masuk Toraja, dan saya bersyukur pendeta Dr. Stephen Tong juga datang untuk KKR waktu itu. Tetapi yang luar biasa adalah dalam waktu 100 tahun, mulai dari 1 orang saja untuk menerima Injil, Tuhan bisa bekerja. Sehingga sekarang mungkin sudah 95% dari masyarakat Toraja yang telah mendengarkan Injil. Pola mana yang dipakai? Pola yang dipakai adalah preaching, teaching, and healing. Membuka sekolah-sekolah, dan melalui sekolah-sekolah itu benar-benar menjadi alat untuk penginjilan. Membuka rumah sakit, sehingga dengan demikian orang sadar bahwa ada sesungguhnya cara Tuhan untuk menyembuhkan orang. Dan dengan demikian Injil dapat disebarkan ke berbagai pelosok di tanah Toraja. Saat ini saudara-saudara, saya terlibat juga di dalam pendidikan, Yayasan Pendidikan Pelita Harapan. Apa yang kami lihat di dalam pendidikan Pelita Harapan? Yang kami lihat adalah we want to declare the preeminence of Christ. Dan itu berarti memang kalau kita lihat dari apa yang dikutip pendeta menghapus segala tadi, baik itu dari Markus 16 ataupun ayat-ayat yang lain, kita memang tujuannya adalah declaring Christ, declaring the preeminence of Christ. Dan sehingga proses pendidikan itu kita lihat sebagai proses untuk satu penebusan, redemptive action. Dengan demikian, maka kita harus melihat pendidikan itu tidak saja di dalam konteks pendidikan, tetapi bagian dari api penginjilan. Puji Tuhan, saya sudah keliling-keliling, baik ke Medan, ya baik itu ke Nias, baik itu ke Papua, baik itu ke Sangir, melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan boleh buka untuk kita menghadirkan true, transformative, holistic, Christ-centered education. Dan kalau ini menjadi suatu visi kita, itu adalah bagian dari pelayanan, let us say in the marketplace. Tetapi sungguhnya itu adalah marketplace, it is actually sesungguhnya juga adalah kesempatan untuk memberitakan Injil. Kami misalnya melalui pendidikan itu mencari guru-guru. Dan terakhir mudah-mudahan yang dari kampungnya ya pendeta Dr. Mark Sagalat sudah ada juga yang masuk. Karena visinya adalah kalau bisa kita menerima calon-calon guru Kristen yang benar-benar terpanggil dari seluruh Nusantara, dididik dengan true Christian education, minor in theology, dan disebarkan ke seluruh Nusantara untuk mengajar. Memang salah satu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Anugerah Agung, pergi untuk mengajar. Mengajar apa yang Tuhan, kebenaran yang Tuhan sudah berikan. Karena itu sekarang misalnya kami sudah sebarkan lebih dari 1.000 guru-guru yang out in the field untuk memberitakan Injil melalui pendidikan. Saudara-saudara, dalam rangka mempersiapkan apa yang saya ingin sampaikan ini, saya juga tersentak
dalam satu artikel yang saya baca, bahwa sesungguhnya kalau kita lihat dan mau meneladani Yesus Kristus, maka bagian besar dari kehidupan dia itu adalah in the marketplace sebagai tukang kayu. Dari cerita-cerita yang dia sampaikan, itu dari 52 perumpamaan 45 itu terkait dengan marketplace. Kalau kita lihat misalnya dari cerita-cerita yang dilukiskan dalam Injil itu, yang terkait dengan interaksi masyarakat, itu adalah 122, itu adalah di lingkungan awam dan marketplace. Yang saya mau katakan adalah sesungguhnya benar, kita puji Tuhan, penginjilan yang sudah dilakukan melalui KKR dan sebagainya. Tetapi mari juga kita menyadari bahwa kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil itu di mana kita berada. Pada waktu saya memulai persekutuan di lingkungan Indosat dan juga di departemen, ya banyak orang bertanya, ini ya Pak Parapak ini mau mengkristenkan barangkali ya perusahaan dan sebagainya. Tetapi di sanalah kita memang diutus, tidak saja mengadakan persekutuan, tetapi benar-benar di dalam apa yang kita kerjakan, kita mulai melihatnya dari sudut pandang kebenaran Injil. Mampu enggak kita menerjemahkan kebenaran-kebenaran firman itu di dalam perusahaan di mana kita berada, di dalam institusi di mana kita berada. Saya dalam perjalanan dari Balikpapan tadi lihat telepon saya. Ada usul-usul dari teman-teman mengenai ya perumusan kembali dari visi kami ya dalam pendidikan di perguruan tinggi. Tetapi akan tetap berpusat kepada ya Kristus. Ilmu yang sejati, iman kepada Kristus, dan godly character. Pada waktu saya baru memulai, kami mengatakan, wah kita di Indonesia, maka lebih baik kita ini respect kepada ya kemajemukan kita. Sehingga waktu itu kita sepakat, oke, kita berbicara ilmu yang sejati itu adalah iman kepada Tuhan, ya faith in God dan godly character. Alasan saya waktu itu adalah ya supaya teman-teman lain menerima. But semakin lama semakin saya sadari, mengapa kita tidak sungguhnya go out and say faith in Christ. Karena kita jelas ingin memproklamirkan the preeminence of Christ in everything. Karena itulah saudara-saudara, kalau pada saat ini kita merayakan ulang tahun dari Pendeta Dr. Mangapul Sagala, maka kita kembali tadi sudah diberikan semangat yang luar biasa oleh Pendeta Stephen Tong. Diberikan contoh-contoh dan semangat dari Pendeta Mangapul Sagala. Maka pada saat ini saya ingin mengajak kita bahwa benar kita harus berbicara ya mengenai penginjilan. Saya juga bersyukur bahwa di gereja di mana saya bergereja, penginjilan mulai dikobarkan kembali. Dan dengan demikian saya harap gereja mengirim ya penginjil-penginjil ke daerah-daerah terpencil. Puji Tuhan, saya bekerja sama dengan institusi Pendeta Stephen Tong. Kita sudah mengirim 10 penginjil untuk dilatih di sini. Dan nanti tahun depan kita akan kirim ke daerah-daerah penginjilan. Perlu kita adakan kerjasama-kerjasama seperti itu. Sehingga dengan demikian, api penginjilan ini benar-benar kita kobarkan. Tentunya satu hal atau beberapa hal yang saya benar-benar yakini selama ini adalah bahwa sesungguhnya yang bekerja itu adalah Tuhan dan kita adalah alat. Kadang-kadang
kita mulai mengangkat diri. Wah, orang katanya nulis, ya itu ya salah satu pendiri Perkantas Pak Prapa. Saya katakan irrelevant. Yang bekerja itu adalah Tuhan. Dan karena itulah kita harus terus meyakini bahwa yang memanggil kita untuk penginjilan, yang memanggil kita untuk pelayanan di Perkantas, yang memanggil kita untuk bekerja di perusahaan, di pemerintahan, di dunia politik, itu adalah Tuhan. Dan kalau kita yakini bahwa Tuhanlah yang memanggil kita, maka di sanalah kita akan menyaksikan karya yang luar biasa. Tetapi kita juga menyadari bahwa kita berada di Indonesia pada saat ini. Dan karena itu kita perlu bijak untuk benar-benar ya meyakini bagaimana Tuhan memanggil kita. Mungkin pendeta Mengapul Sagala masih ingat. Saya tahun 70 mulai mengajar di UI. Mengapa mengajar di UI? Pada waktu itu sungguhnya baru pulang dan tidak perlu mengajar di UI. Tetapi sesudah kita ya yakin bahwa Perkantas harus kita lahirkan di Indonesia, Perkantas tidak bisa masuk ke UI. Yang ya masih ingat ya, yang bisa masuk adalah dosen-dosennya. Sehingga sesudah saya menjadi dosen di UI, maka saat itu terbuka sampai sekarang. Saya masih dianggap orang UI, sehingga kalau ada acara-acara besar di UI, saya diterima untuk itu. Artinya apa? Marilah kita di dalam ya mengobarkan api penginjilan ini. Tentunya kita menyadari di mana where are we, sehingga Tuhan bisa mengajarkan kepada kita bagaimana melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kita menyesuaikan approach yang kita pakai sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dan tentunya seperti yang tadi juga diilustrasikan oleh Pendeta Stephen Tong, pada waktu menghadapi masalah-masalah, maka akhirnya yang kita harus lakukan adalah bagaimana mencari teman-teman yang bisa membantu di lapangan. Termasuk di marketplace, sangat kita perlukan teman-teman untuk bekerja bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang penginjilan atau pelayanan di marketplace, maka kita terus harus mencari peluang-peluang. Pada waktu saya kembali lagi cerita sedikit mengenai pengalaman. Pada saat kami akan memulai ya Natal Nasional, kami bertiga ngumpul termasuk dari Departemen Agama. Bagaimana kita memulai ya supaya ada Natal Nasional. Pada waktu itu kita pikirkan cara yang terbaik adalah mulai dengan korpri dulu. Maka diadakanlah korpri ya untuk mengadakan ya Natal Nasional yang waktu itu akhirnya selalu 27 Desember. Pada satu saat saya diminta jadi ketua, biasanya menteri. Saya menjadi ya bukan menteri yang pernah jadi ketua dari Panitia Natal Nasional. Pada saat itu juga kita sedang berusaha untuk bisa enggak Natal itu diadakan di istana. Waktu itu Yopave pada waktu itu adalah dirjen, kita berusaha tetapi tidak tembus. Tapi puji Tuhan, yang terjadi adalah dari Natal Korpri itu menjadi Natal Nasional. Dengan kata lain, apakah di pemerintahan, apakah di kemasyarakatan, Tuhan bisa pakai saudara-saudara untuk menjadi saluran supaya ada avenues untuk mengobarkan, untuk menampilkan, untuk memberitakan Injil di negeri yang kita cintai ini. Karena itu saya terus mengajak kita semua dimanapun kita berada, supaya dengan demikian kita mencari kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Saya akan mengakhiri dan mengatakan bahwa memang kita bersyukur, kita puji Tuhan.
ada orang seperti Pendeta Stephen Tong yang sudah dipakai luar biasa menjadi alat Tuhan, menjadi memberkati begitu banyak orang, telah memberitakan Injil kepada jutaan orang, dan banyak sekali termasuk kesaksian Pendeta Mangapul Sagala tadi, bagaimana dia ditobatkan oleh Tuhan dan sekarang dipakai dengan luar biasa. Saya bersyukur bahwa orang seperti Pendeta Mangapul Sagala terpanggil untuk benar-benar melayani Tuhan melalui penginjilan, melalui pembukaan sekolah teologi, dan tentunya di berbagai kesempatan akan terus memberitakan Injil. Kalau kami ini, khususnya saya, merasa masih sangat tidak ada artinya apa yang kami kerjakan. Tetapi kami terus berdoa supaya saudara-saudara yang masih muda akan dipersiapkan oleh Tuhan untuk benar-benar menjadi alat Tuhan, mengobarkan api penginjilan, menjadi orang-orang yang terpanggil dimanapun sudah berada, di perusahaan, di pemerintahan, di masyarakat, di pendidikan. Mari kita lihat, semuanya itu adalah kesempatan juga untuk memberitakan Injil. Tuhan bekerja melalui cara-cara yang sangat luar biasa. 3 tahun yang lalu saya pulang kampung dan saya masuk ke desa. Saya berbicara dengan orang yang lagi mengadakan acara saat itu. Di kampung ini, siapakah yang masih belum menerima Kristus? Saya diberitahu masih ada 2 tokoh agama yang lama. Saya mengatakan, siapakah itu? Mereka mengatakan, dia lagi di sana. Saya mengatakan, boleh enggak diundang untuk saya ngobrol-ngobrol dengan dia? Dipanggillah orang tua ini yang menjadi tokoh agama lama di dalam kampung itu. Dan sesudah kami berbincang-bincang, saya menantang mereka, mau enggak Bapak menerima Kristus sebagai juru selamat? Saya kaget karena mereka mengatakan ya. Mau enggak untuk dibaptis? Ya, siap. Boleh enggak dibaptis 2 minggu lagi? Ya, siap. Tapi saya belum punya baju untuk dibaptis. Puji Tuhan, 2 minggu berikut tokoh ini dibaptis. Saya mengatakan, bukan kita yang merancang. Saya tidak merancang untuk pergi mengabarkan Injil ke tempat itu. Saya datang karena diundang oleh keluarga. Tetapi Tuhan yang menyediakan kesempatan memberitakan Injil kepada 2 tokoh ini. Yang saya tahu begitu banyak orang sudah bicara kepada dia, mempersiapkan dia. Tetapi Tuhan yang bekerja. Tuhan dan Roh Kuduslah yang mengantar. Dan di sanalah kita menyaksikan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau dituntun oleh Roh Kudus, sehingga tiap saat kita akan diberikan kesempatan oleh Tuhan memberitakan Injil bagi kemuliaan Bapa. Tuhan kiranya dimuliakan. Selamat ulang tahun kembali kepada Pendeta Mangapul Sagala. Terus mengibarkan api penginjilan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih.